maka tidak diragukan lagi yang dimaksudkan dengan jalan Allah adalah jalan yang telah ditempuh atau dilalui di atasnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dari mana bisa kita pahami bahwa satu jalan Allah yang lurus adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Dari hadis dan dari penafsiran ulama salaf. Dalam hadis yang masyhur, hadis tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka dalam hadis ini terkandung penegasan jalan Allah yang lurus itu, satu jalan Allah itu adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian dari penafsiran para ulama salaf, Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan dalam tafsir beliau dari tabi'in yang mulia Imam Mujahid, imam ahli tafsir dari generasi tabi'in, murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wilah. Ya Allah, pahamkan dia dengan agama dan ajarkan dia tafsir. Di antara murid terbaik Ibnu Abbas adalah Imam Mujahid, yang ketika dia masih muda pernah diikat oleh Ibnu Abbas supaya belajar enggak kemana-mana. Saking pinginnya Ibnu Abbas dia betul-betul memahami Al-Quran, sampai Imam Mujahid pernah diikat supaya enggak pergi kemana-mana, belajar saja. Ini luar biasa. Maka Imam Mujahid rahimahullah menjelaskan kepada kita, wala tattabi'us subula. Maksud firman Allah, janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Artinya adalah al-bid'u wasyubuhat. Jalan-jalan yang lain yang akan menyesatkan kalian dari jalan Allah adalah bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Maka kita pun paham bahwa yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, yang bertentangan atau tidak seperti petunjuk Nabi SAW, dan syubhat itu adalah semua pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman sahabat. Itu namanya syubhat. Walaupun orang yang menyampaikan syubhat itu dia menyampaikan dalil. Dia baca ayat Allah, dia baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia tidak pahami dengan pemahaman sahabat, maka itu namanya syubhat. Maka kita pun paham bahwa jalan yang lurus itu, satu jalan Allah Subhanahu wa taala adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah yang kita kenal dengan manhajus salaf, metode beragama generasi salaf. Siapa itu salaf? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini pula yang kita kenal dengan istilah ahli sunnati wal jamaah.
Itulah satu-satunya jalan yang lurus. Jalan kebenaran itu tidak berbilang. Sedangkan jalan yang menyimpang itu jumlahnya sangat banyak. Kemudian dalam ayat ini Allah mengingatkan kita bahaya mengikuti jalan yang menyimpang itu dan keutamaan mengikuti jalan yang lurus. Apa bahayanya? Kata Allah, fatafarraqa bikum an sabili. Jalan-jalan yang menyimpang itu selain daripada jalannya Rasulullah SAW dan sahabat, itu akan menyebabkan kalian terpecah belah, tercerai-berai dari jalan Allah yang lurus. Maka jemaah sekalian, dari sini kita pun paham apa penyebab perpecahan dan apa itu persatuan. Ternyata penyebab perpecahan itu ketika muncul bid'ah dalam agama. Ini menurut Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 153. Allah mengabarkan kepada kita, sebagaimana diterangkan oleh Imam Mujahid rahimahullah, bid'ah itulah yang menyebabkan umat Islam terpecah belah. Dan juga berdasarkan catatan sejarah. Baca kembali sejarah umat Islam. Bagaimana umat Islam itu bisa berpecah belah? Dulu umat Islam adalah umat yang satu. Mereka semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Awal terjadinya perpecahan ketika muncul bid'ah pertama dalam Islam, yaitu bid'ah Khawarij. Maka umat Islam menjadi dua kelompok, ahlu sunnah dan Khawarij. Kemudian muncul Syiah. Setelah Khawarij, muncul golongan Syiah. Maka umat Islam menjadi tiga kelompok. Kemudian muncul lagi golongan Qadariyah. Golongan yang mengingkari takdir. Maka umat Islam menjadi tiga kelompok. Terus muncul Al-Jabriyah, yang sebaliknya mereka mengatakan manusia itu tidak punya kemampuan apa-apa, manusia hanya seperti wayang. Maka Ahlus Sunnah di tengah-tengah antara Qadariyah dan Al-Jabriyah. Kemudian perpecahan umat Islam semakin parah setelah diterjemahkan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Lalu muncullah ilmul kalam. Ilmul kalam itu muncul setelah diterjemahkan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Maka bermunculanlah golongan ahlul kalam. Muncul Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan seterusnya. Jadi semua kelompok yang muncul ini mesti membawa sesuatu yang baru, yang Rasulullah SAW tidak pernah ajarkan. Semua membawa sesuatu yang baru, yang Rasulullah SAW tidak pernah ajarkan. Bid'ah Asy'ariyah contohnya menakwilkan sifat-sifat Allah yang Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Tidak pernah. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, saya telah membaca lebih dari 100 tafsir. Tidak saya temukan satu pun sahabat menakwilkan sifat Allah. Lalu muncul golongan-golongan yang menakwilkan sifat-sifat Allah dengan penakwilan yang baru, yang Nabi SAW tidak contohkan. Dan beda kepala, beda takwil. Maka Islam itu menjadi banyak versi sesuai dengan kepala-kepala mereka.
maka semua itu golongan yang menyimpang, yang benar hanya satu, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Demikianlah jamaah sekalian. Muncul golongan-golongan itu menyebabkan umat Islam terpecah belah. Oleh karena itu, tidak ada jalan untuk kembali kepada persatuan kecuali kita berpegang dengan petunjuk atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat. Dan ayat ini memberi pelajaran kepada kita, kalau begitu, persatuan itu adalah mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Orang yang mengikuti jalan Nabi SAW dan sahabat, dialah yang disebut orang yang bersatu. Sebaliknya, walaupun ada satu kelompok misalkan, mereka buat organisasi bernama Persatuan Islam atau Ikhwanul Muslimin, persaudaraan umat Islam atau Wahdah Islamiyah. Tapi mereka menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Namanya memang bagus, namun mereka menyelisihi petunjuk Nabi SAW, maka mereka menurut syariat bukan orang-orang yang bersatu. Bukan orang-orang yang bersatu. Orang yang bersatu itu adalah yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Oleh karena itu di dalam riwayat yang lain, dalam hadis perpecahan umat, ketika Nabi SAW mengatakan, وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Maka para sahabat bertanya, siapa yang satu itu? Kata Nabi SAW, al-jamaah. Orang-orang yang berjamaah, orang-orang yang bersatu. Maka dua riwayat ini saling menafsirkan. Riwayat yang pertama, satu golongan itu adalah yang mengikuti aku dan sahabatku. Riwayat yang kedua, satu golongan itu adalah al-jamaah. Orang-orang yang berjamaah, yang bersatu. Maka kita pun paham. Yang dimaksud dengan berjamaah atau dengan bersatu adalah mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu yang disebut dengan berjamaah. Bukan kita bikin organisasi, bukan. Atau kita bikin forum, kumpulan semua organisasi Islam. Atau kita bikin kegiatan, aksi bersama, tidak. Bukan itu persatuan. Persatuan itu adalah mengikuti jalan kebenaran. Oleh karena itu sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Maka dari itu jamaah sekalian, orang yang mengajak kepada sunnah hari ini dan melarang perbuatan bid'ah, itulah orang yang mengajak kepada persatuan yang sesungguhnya. Tapi lihatlah bagaimana setan bisa menipu manusia. Kalau kita mengajak kepada sunnah dan melarang bid'ah, malah dituduh sebagai pemecah belah umat Islam. Padahal yang kita lakukan adalah sebaliknya. Justru itulah hakikat ajakan kepada persatuan, yaitu ajakan kepada sunnah dan meninggalkan bid'ah. Tidak ada persatuan tanpa mengikuti sunnah Nabi SAW dan meninggalkan bid'ah. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang mengikuti satu jalan kebenaran ini dan meninggalkan jalan-jalan yang lain. Kata Allah,
dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian, yaitu untuk mengikuti satu jalan yang lurus dan tidak mengikuti jalan-jalan yang lainnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka tidak mungkin seseorang mencapai derajat takwa kecuali dia meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan dia meninggalkan semua jalan yang lain. Lalu jemaah sekalian, sekarang tinggal pembuktian apakah kita termasuk pengikut jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu, pengikut satu jalan Allah yang lurus. Ini pertanyaan yang harus kita tujukan kepada diri kita sendiri. Nggak ada gunanya kita mengaku-ngaku saya sunni, saya salafi, saya ahlu sunnah, tapi kita nggak bisa membuktikan. Bukan untuk membuktikan kepada orang lain, tapi mengamalkan karena Allah semata. Itu yang paling penting, bukan mengaku-ngaku. Walaupun nama Facebooknya Abu Fulan As-Salafi, Ummu Fulana As-Salafiyah, Al-Athariyah, itu nggak ada pengaruh pada manhajnya. Yang memberikan pengaruh pada manhajnya, dia ikuti manhaj ini atau tidak. Itu yang paling penting. Soal mengaku-ngaku saja, banyak orang bisa mengaku-ngaku. Tapi yang paling penting adalah kita mengamalkannya. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari manhaj dan akidah atau usul, prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Di sini pentingnya. Karena betapa banyak orang yang dia sudah tahu, dia harus mengikuti manhaj salaf. Dia harus mengikuti jalan ahli sunnati wal jamaah. Tapi justru dia menyelisihinya. Kenapa? Dia tidak tahu apa prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Makanya kita harus belajar. Terutama mempelajari tauhid. Ini akidah yang paling mendasar dalam ahli sunnati wal jamaah. Tauhid. Kemudian perkara-perkara akidah yang lain. Maka bacalah kitab tauhid. Begitu pula kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad dan lain-lain. Dan di kesempatan ini jemaah sekalian, mungkin saya ingin mengingatkan 3 prinsip utama manhaj salaf, manhaj ahli sunnati wal jamaah. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dosa syirik. Ini prinsip yang paling utama. Karena tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Oleh karena itu Allah jadikan tauhid sebagai tujuan hidup kita dan misi utama dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, Allah Azza wa Jalla menegaskan, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fama'naha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Karena ibadah tanpa tauhid atau ibadah bersama dengan kesyirikan tidak akan diterima oleh Allah. Sehingga tauhid ini harus menjadi ajaran utama dan dakwah yang selalu kita prioritaskan. Karena semua amal ibadah tidak akan diterima tanpa tauhid. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu
wahai Muhammad, dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu mempersekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ayat ini berupa peringatan pertama sekali ditujukan kepada para nabi yang ibadah mereka begitu hebat, tapi Allah mengatakan kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Oleh karena itu Allah jadikan dakwah tauhid sebagai misi utama dakwah para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kenapa kita disuruh menjauhi taghut? Karena taghut itu adalah sebesar-besarnya kemungkaran, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan inilah misi utama dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, menunjukkan kepada kita inilah pokok ajaran agama Islam yang juga terkandung dalam kalimat yang paling agung, kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalam kalimat ini terkandung dua rukun tauhid. Yang pertama rukun an-nafyu, penafikan. Yang terdapat dalam la ilaha maknanya adalah pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Kita ingkari, kita salahkan, dan kita jauhi sejauh-jauhnya peribadahan kepada selain Allah. Ini arti la ilaha. Bagaimana mungkin seorang muslim mengatakan itu ajaran yang ekstrim? Padahal itu dasar Islam. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan. Yang terkandung di dalam illallah, yaitu penetapan keimanan kita bahwa yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Oleh karena itu la ilaha illallah bermakna la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-62 Allah menegaskan dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir. Yang demikian itu dialah Allah, sesembahan yang benar, dan yang mereka sembah selain dia adalah batil. Ini penegasan dari Allah. Allah mengajarkan kepada kita yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar, maka hanya dia yang pantas untuk disembah. Ini pokok ajaran ahli sunnah yang pertama. Mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya dan hanya untuknya, serta menjauhi semua dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Pokok yang kedua adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan bid'ah dalam agama dan semua yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pokok ahli sunnah yang kedua. Makanya pantas disebut ahlu sunnah. Ahlu sunnah kan pengikut sunnah. Mengaku pengikut sunnah, aswaja ahli sunnah wal jamaah, tapi amalannya lebih banyak bid'ah. Lebih banyak tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pantas disebut ahlu sunnah kalau mengikuti sunnah Nabi. Karena dalam kalimat ahlu sunnah, pengikut sunnah artinya yang dimaksud sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunnah orang tua kita, bukan sunnah nenek moyang kita, bukan sunnah para pembesar kaum kita. Tidak.
tapi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah telah menetapkan inilah jalan hidayah. Dalam surat An-Nur ayat ke-54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Sebaliknya Allah pun telah menetapkan menyelisihi petunjuk beliau adalah jalan kesesatan. Dalam surat An-Nur ayat ke-63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul. Mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah artinya adalah kesesatan. Orang yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW, maka Allah akan sesatkan dia sebagai hukuman atasnya. Maka tidak mungkin dia bisa mengikuti jalan kebenaran. Sebagaimana juga Allah mengancam dengan sangat keras dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman ketika ayat ini turun adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikanlah jemaah sekalian, kata para ulama, dua hal ini akan selalu beriringan. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti mengikuti sahabat. Menyelisihi Nabi SAW berarti menyelisihi sahabat. Dan sebaliknya. Maka apa hukumannya? Kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia kepada jalan kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Jadi itu hukuman dari Allah. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami akan kembalikan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan untuk menggapai cintanya, rahmatnya dan ampunannya dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jemaah sekalian, sejauh mana ittiba kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seperti itu pula cinta Allah dan ampunannya yang Allah akan berikan kepada kita. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menegaskan, yang menaatiku dialah yang akan masuk surga, yang tidak menaatiku dialah yang enggan masuk surga. Inilah jemaah sekalian, prinsip utama ahli sunnati wal jamaah. Dalam seluruh sisi kehidupan kita, hendaklah selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah jemaah sekalian, prinsip seorang muslim, apapun yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sesuatu yang tidak bernilai. Itu adalah batil. Mungkin dia sifatnya makruh,
bisa jadi haram, bahkan bisa jadi syirik dan kufur. Tapi intinya seorang muslim harus berprinsip semua yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang tidak bernilai. Walaupun pendapat-pendapat ulama, dan ini pesan seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah, terutama imam madhab yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Dan Imam Syafi'i yang paling banyak diriwayatkan pesan-pesan dari beliau untuk berpegang teguh dengan petunjuk Nabi SAW dan membuang pendapat beliau yang bertentangan dengannya. Dan beliau pernah berkata, kullu mutakallimin min ghairi asli kitabin wala sunnatin fahuwa hadayan. Setiap orang yang berbicara tanpa dasar Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah ucapan yang tidak punya nilai. Ucapan yang tidak berharga. Terserah mereka mau sebut itu sebuah hikmah, itu adalah adat, itu kearifan lokal, itu undang-undang, itu hukum. Kalau dia bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, bagi seorang muslim itu adalah sesuatu yang tidak bernilai. Dan ingatlah jemaah sekalian, kelak di hari kiamat yang akan Allah mintai pertanggungjawaban hanya satu ajaran. Kita amalkan atau tidak? Wa yawma yunadihim yaqul madza ajabtumul mursalin. Ingatlah hari ketika Allah memanggil manusia, hari kiamat. Allah berfirman ketika itu, apa sikap kalian terhadap ajaran para rasul? Rasul yang diutus kepada kita Nabi Muhammad SAW. Apa sikap kalian terhadap ajaran beliau? Kalian amalkan atau tidak? Allah nggak akan tanya kearifan lokal daerahmu, kamu amalkan tidak? Allah tidak akan tanya ajaran orang tuamu, kamu amalkan tidak? Allah tidak tanya ajaran nenek moyangmu, kamu amalkan tidak? Yang Allah tanyakan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu amalkan tidak? Ini satu-satunya yang Allah akan mintai pertanggungjawaban. Ini pula satu-satunya ajaran yang tidak diamalkan, yang menjadi sesalan setiap hamba yang dulu tidak mengamalkannya. Sebagaimana firman Allah, wa yawma ya'uddu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah hari ketika orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya dengan penuh penyesalan. Dua tangannya dia gigit seraya dia berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Dia tidak menyesali dulu kenapa enggak ikut adat istiadat. Dulu kenapa enggak ikut pendapat orang banyak. Tidak ada yang dia sesali semua itu. Yang dia sesali hanya satu. Kenapa dulu tidak mengikuti Rasulullah SAW. Maka ini prinsip penting dalam agama Islam. Yang ketiga jemaah sekalian, termasuk prinsip penting dalam ahli sunnati wal jamaah, dalam manhaj salaf adalah taat kepada pemerintah. Tunduk dan patuh kepada pemerintah kita. Pemerintah muslim. Selama yang diperintahkan adalah kebaikan, bukan kita disuruh berbuat maksiat kepada Allah, maka kita harus tunduk dan patuh. Sebagaimana perintah Allah dalam banyak ayat dan hadis, di antaranya surat An-Nisa ayat ke-59, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin di kalangan kalian. Jemaah sekalian,
Ketaatan kepada Allah puncaknya adalah tauhid dan meninggalkan syirik. Dan itu pondasi semua ketaatan. Ketaatan kepada Rasulullah SAW adalah meneladani beliau, mengamalkan apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Dan ketaatan kepada pemerintah mencakup ketaatan terhadap semua aturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan jemaah sekalian, 3 prinsip ini seringkali disebutkan dalam dalil yang sama. Berikut saya akan bacakan 3 hadis. Yang 3 hadis ini menjelaskan 3 prinsip ini. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan." Sesungguhnya Allah meridhoi bagi kalian 3 hal dan membenci bagi kalian 3 hal. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. 3 hal yang Allah ridhoi bagi kalian. Yang pertama adalah kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah perintah bertauhid dan larangan berbuat syirik. Ini yang pertama. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian semua berpegang dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Berpegang dengan tali Allah, mengikuti jalan kebenaran. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bercerai-berai, artinya jangan menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan hendaklah kalian bersikap tulus kepada seseorang yang Allah jadikan sebagai pemimpin kalian, pemerintah kalian. Disebutkan 3 hal ini dalam satu hadis yang sama. Hadis yang lainnya diriwayatkan dari banyak sahabat, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la yugillu alaihinna qalbul mu'min." Ada 3 perkara yang dengannya akan menjadi bersih hati orang beriman. Ada 3 perkara yang dengannya tidak akan tersisa kotoran di dalam hati orang yang beriman. Yang pertama adalah ikhlasul amal lillah, memurnikan amalan hanya untuk Allah. Artinya adalah tauhid. Tauhid itu pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata dan menjauhi dosa syirik. Yang kedua, wan nasihatu liwulatil muslimin, dan bersikap tulus kepada pemerintah kaum muslimin. Yang ketiga, waluzumu jama'atihim, dan selalu melazimi jamaah kaum muslimin. Tadi sudah kita terangkan apa yang dimaksud dengan berjamaah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi 3 hal disebut bersamaan. Hadis yang terakhir, yang ketiga, hadis yang masyhur, hadis Irbad bin Sariyah.
radhiyallahu anhu. Terdapat di Arba'in Nawawiyah. Nabi SAW mengatakan, "Usikum bitaqwallahi azza wa jalla." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Ini wasiat yang pertama. Hadis ini mengandung 3 wasiat. Wasiat yang pertama, wasiat takwa kepada Allah. Dan ketakwaan yang paling tinggi adalah mengamalkan tauhid dan menjauhi syirik. Was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat atau tunduk dan patuh kepada pemerintah kalian, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting. Sekaligus membantah syubhat. Ada orang mengatakan, kalian mengatakan pemilu itu bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau dengan cara yang terpilih adalah yang dipilih oleh suara mayoritas. Para ulama menjelaskan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Dan juga bertentangan dengan akal sehat. Karena walaupun menurut syariat dia tidak sesuai kriteria, tapi mayoritas orang memilihnya, dia terpilih jadi pemimpin. Dan bertentangan dengan akal sehat. Sebab kebanyakan orang, mayoritas orang tidak dapat memilih berdasarkan pilihan yang rasional, apalagi yang sesuai dengan kriteria agama. Itu fakta. Kebanyakan orang memilih karena terpengaruh iklan, terpengaruh pencitraan, atau terpengaruh serangan fajar. Dan suara satu orang yang mungkin dia hanya lulusan SD, katakanlah lulusan SMU, itu nilainya seperti suara seorang profesor. Itu gak masuk akal. Gak masuk akal jemaah sekalian. Nilai pemilih semua sama. Suara orang bodoh, orang pintar sama. Suara orang yang tidak pernah belajar agama dan suara kiai itu nilainya sama. Yang satu memilih karena terpengaruh iklan atau terpengaruh serangan fajar, yang satu memilih berdasarkan pertimbangan akal sehat atau pertimbangan agama. Ini nggak masuk akal. Tapi jemaah sekalian, Ahlus Sunnah mengatakan, bagaimanapun pemimpin itu terpilih, selama dia muslim dan dia sudah berkuasa, wajib ditaati. Tidak boleh melengsarkannya. Di antara dalilnya adalah hadis ini. Hadis Irbad bin Sariyah. Nabi SAW mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Dan ulama Islam sepakat, budak itu tidak berhak memimpin. Jadi ketika dia memimpin, dia harus membuat 2 kemungkaran. Pertama, cara dia terpilih pasti cara yang salah. Mungkin dia memberontak itu diharamkan. Kalau dia sudah terpilih, tetap kita wajib tunduk dan patuh. Kesalahan yang kedua, dia tetap memimpin, padahal dia nggak berhak. Jadi cara dia terpilih salah, dan dia memimpin itu juga salah. Seharusnya dia segera mengundurkan diri. Tapi faktanya Nabi SAW berpesan kepada kita harus tunduk dan patuh kepadanya. Ini prinsip ahli sunnah. Selama pemerintah itu muslim, tidak boleh kita lengsirkan. Tidak boleh kita menentangnya.
Dan ini disepakati ulama ahli sunnah, tidak ada perbedaan pendapat. Ini prinsip. Dan prinsip itu tidak menerima perbedaan pendapat. Usul. Kalau furu' mungkin banyak perbedaan. Tapi kalau prinsip, nggak menerima perbedaan pendapat. Oleh karena itu, yang beda pendapat di sini divonis oleh ulama sebagai khawarij. Karena mereka menyelesaikan ahli sunnah dalam bersikap kepada pemimpin muslim yang zalim. Walaupun dia zalim, walaupun dia terpilih dengan cara yang salah, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, hendaklah kita tunduk dan patuh. Ini diantara dalilnya. Kenapa jemaah sekalian, walaupun zalim kita tunduk dan patuh? Di antara hikmahnya adalah agar tidak terjadi mudarat yang lebih besar. Agar tidak terjadi mudarat yang lebih besar. Ini syariat Islam adalah syariat yang penuh dengan hikmah. Kemudian lanjutan hadis kata Nabi SAW, wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Artinya akan muncul banyak bid'ah dan kelompok-kelompok pengusungnya. Lalu Nabi SAW mengabarkan kepada kita solusinya supaya kita selamat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Lihatlah, Nabi SAW suruh kita berpegang teguh dengan sunnah beliau dan para sahabat beliau, bukan hanya sunnah beliau. Ini menunjukkan pentingnya mengikuti jalan sahabat. Bahkan beliau mengatakan, gigit erat sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Bersamaan dengan itu, Nabi SAW juga mengingatkan kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Jadi jemaah sekalian, ini 3 hadis yang menjelaskan 3 prinsip sunnah ini. Oleh karena itu, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Usulus Sittah juga mengurutkan 3 prinsip ini. Begitu pula dalam kitab beliau Masailul Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah, juga mengurutkan penyelisihan terhadap 3 prinsip ini, yang termasuk perkara jahiliyah. Maka jemaah sekalian, bermanhaj salaf atau mengikuti jalan ahli sunnati wal jamaah harus dengan cara mengamalkan prinsip-prinsipnya. Ini harus kita pelajari, namun ini adalah globalnya, adalah yang paling mendasarnya. Berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah dan bersatu di bawah pemerintahan kaum muslimin, tidak berusaha membangkang atau memberontak kepada pemimpin yang sah. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Mungkin ada sedikit tanya jawab. Bagaimana dengan bid'ah hasanah yang dipakai untuk membenarkan amalan-amalan tertentu? Pendapat ini bertentangan dengan dalil yang jelas. Nabi SAW mengatakan, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Walaupun mereka mencoba untuk menakwilkan, dan memang penakwilannya dari sisi bahasa bisa diterima, tapi dari sisi pemahaman tidak bisa diterima. Kenapa? Sahabat nggak memahami seperti itu. Apakah kita lebih baik pemahamannya dari sahabat? Mungkin saja. Kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Secara bahasa
bisa saja diartikan sebagian. Tapi secara pemahaman nggak mungkin. Karena dalam banyak riwayat hadisnya masih ada lanjutan. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Dan ini nggak mungkin ditafsirkan sebagian. Karena kalau sebagian di neraka, sebagian di... Jadi nggak mungkin sebagian yang sesat di neraka, sebagian lolos dari neraka. Sebagian yang sesat itu benar, sebagian yang sesat salah. Nggak mungkin dipahami seperti itu. Begitu pula kalau kita kembali kepada pemahaman sahabat. Jadi nggak cukup kita bermodal bahasa Arab. Harus kembali kepada pemahaman sahabat. Tidak seorang sahabat pun yang membenarkan bid'ah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah sesat meskipun manusia menganggapnya hasanah, baik. Maka pemahaman ini bertentangan dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua dalil dan ucapan ulama yang mereka gunakan untuk membolehkan bid'ah hasanah, semuanya dengan mudah bisa dibantah. Sebut apa saja. Insya Allah dengan mudah para ulama ahli sunnah itu bisa membantah. Yang mereka berdalil misalkan dengan ucapan Umar, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu sholat tarawih berjamaah. Nah sekarang kita kembali kepada dalil. Sholat tarawih berjamaah ada dalil atau tidak? Ada dalil atau tidak? Ada atau tidak? Ya kan? Nabi SAW dan sahabat pernah melakukan tarawih berjamaah. Berarti dia bukan bid'ah secara syariat yang dimaksud oleh Umar. Tapi bid'ah secara bahasa. Maksud Umar, sholat tarawih bid'ah berjamaah, yaitu baru dilakukan di masa beliau memimpin. Setelah sebelumnya di masa Abu Bakar tidak dilakukan. Namun sebelumnya di masa Rasulullah SAW pernah dilakukan. Ini juga dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Semua dalil yang mereka gunakan dapat dibantah. Manfaat apa yang kita dapatkan apabila mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Tadi sudah kita sebutkan di ayat yang sama itu. Allah menjelaskan sendiri, surat Al-An'am ayat 153. Yang pertama, kita selamat dari jalan yang menyimpang. Yang kedua, kita selamat dari perpecahan. Yang ketiga, kita menjadi orang yang bertakwa. Itu kandungan surat Al-An'am ayat 153 tentang jalan Allah yang lurus. Dari manakah awal kita menuntut ilmu? Kalau kita baru mau mulai belajar menuntut ilmu, maka kita fokus kepada 5 ilmu dasar. Yang pertama, ilmu tentang akidah tauhid. Akidah tauhid. Yang kedua, ilmu tentang tata cara ibadah yang harus kita lakukan, terutama ibadah sehari-hari. Berwudu, sholat 5 waktu. Nah sekarang kita di bulan Dzulhijjah, bulan yang penuh dengan keberkahan, banyak ibadah-ibadah padanya yang dianjurkan, maka pelajari. Termasuk tata cara berkorban, sholat Idul Adha, dan lain-lain. Kalau antum mau pergi haji dan umroh, maka pelajari ilmunya terlebih dahulu. Begitu pula sebelum masuk bulan Ramadan, siapkan ilmunya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ilmu tentang akhlak mulia. Ilmu tentang akhlak mulia. Yang keempat, perbaiki bacaan Al-Quran. Bacalah sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid dan tepat dalam makharijul huruf, tempat keluar huruf. Kalau itu sudah selesai,
baru mulai menghafal surat-surat pendek. Terus menghafal sampai selesai 30 juz. Atau semampu kita. Terus menghafal sepanjang hidup kita. Yang kelima, bahasa Arab. Kalau kita serius belajar, harus perdalam bahasa Arab. Selama kita nggak perdalam bahasa Arab, kita nggak akan bisa mendalami ilmu syariat. Kemudian sedikit tauhid, kita pelajari kitab apa? Salasatul Usul. Kita mulai dari Salasatul Usul. Setelah itu Al-Qawaidul Arba. Setelah itu kitab tauhid. Setelah itu Nawaqidul Islam. Setelah itu Kashfus Syubuhat. Ini contoh saja kurikulum untuk tauhid. Dan seterusnya jemaah sekalian, juga sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh guru kita. Belajar mulai dari yang awal, yang dasar, kemudian menengah, kemudian tingkat atas. Bagaimana apabila orang tua meninggal, tetapi belum sempat mengenal manhaj salaf? Apakah di akhirat kelak akan tetap dihisab seluruh amalan-amalan yang bertentangan dengan sunnah? Dan apakah tetap berdosa? Jemaah sekalian, selama dia wafat dalam keadaan muslim, maka kita sebagai anak diizinkan oleh Allah untuk mendoakan. Bagaimanapun keadaan orang tua kita selama masih muslim, maka doakan. Semoga kesalahan-kesalahannya di masa hidupnya Allah ampuni. Dan ini adalah cara berbakti yang terbaik bagi setiap anak apabila orang tuanya sudah wafat. Doakan. Selama dia masih muslim, walaupun semasa hidup dia berbuat dosa-dosa besar, katakanlah dia koruptor, pemakan riba, itu dosa besar iya, tapi nggak membatalkan Islam. Bid'ah juga bertingkat-tingkat. Tidak semua bid'ah sampai tingkat syirik. Sampai tingkat syirik pun belum tentu bisa langsung divonis sebagai musyrik. Maka selama kita meyakini dia masih muslim, kalaupun dia berbuat syirik belum terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran, berarti dia masih muslim. Maka kita sebagai anak, kita doakan. Soal bagaimana di akhirat, serahkan kepada Allah, tapi kita punya tugas mendoakan. Bisa jadi Allah maafkan orang tua kita karena sebab doa kita. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalathin." Apabila mati seseorang terputus amalannya kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin salihin yad'u lahu. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Maka jadilah anak soleh. Jadilah anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tua dan memohonkan ampun untuk mereka. Dulu saya bersalah, tapi saya sudah bertobat setelah sekian lama saya dan istri bercerai. Karena dia berbuat salah. Tapi justru dia tidak mau mengakui kesalahan, malah mengungkit kesalahan saya dulu. Yang dijadikan alasan dia berbuat kesalahan dalam meminta cerai itu. Ini sudah bercerai baru mau minta cerainya. Jemaah sekalian, perceraian itu termasuk misi utama iblis. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'athu sarayahu." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Dari situ dia mengirimkan bala tentaranya. Fa'adnahu a'dhamuhum fitnah. Maka bala tentara iblis yang paling buruk adalah yang paling besar fitnahnya kepada manusia.
yang paling menyebabkan manusia tersesat. Yaji'u ahaduhum yaqul fa'altu kadza wa kadza. Lalu bala tentara iblis ini masing-masing datang melapor. Ya, lapor komandan, saya sudah melakukan ini dan itu. Tapi apa kata iblis? Ma fa'alta syai'an, kamu belum apa-apa. Sampai datang satu bala tentaranya kemudian mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak tinggalkan manusia itu kecuali aku telah berhasil memisahkan antara dia dengan istrinya. Maka iblis pun berkata kepadanya, nikma anta, engkau yang terbaik. Kemudian iblis mendekatkan dia kepadanya. Makanya jemaah sekalian, orang-orang yang terlibat menyebabkan suami istri bercerai, mereka adalah termasuk bala tentara iblis. Hati-hati. Ini menunjukkan kepada kita, termasuk misi utama iblis membuat suami istri bercerai. Sebab di belakang itu ada berbagai macam mudarat. Setelah bercerai bukan selesai begitu saja, ada berbagai macam mudarat. Anak tidak terdidik dan tidak terurus dengan baik. Terbuka lagi pintu hubungan yang haram. Karena hubungan yang halal sudah tidak ada. Terbuka pintu hubungan yang haram. Dan seterusnya. Ini yang diinginkan oleh iblis. Oleh karena itu, hendaklah kita banyak memberikan pemakluman dan pemaafan kepada istri kita. Dan jangan hanya melihat dari sisi kesalahannya saja. Para istri Nabi SAW itu bukan seperti bidadari yang nggak pernah berbuat salah. Mereka juga berbuat salah. Tapi Rasulullah SAW lebih sering memaafkan mereka. Suatu hari datang orang ngantar makanan kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW sedang bersama Aisyah. Celakanya yang ngantar makanan ini dari istri yang lain. Aisyah langsung marah coba. Dia pukul tangan orang yang ngantar itu, jatuh piringnya pecah di depan Nabi SAW. Beliau berbuat kesalahan di depan Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tidak memarahinya. Cuma menasihatinya dan tetap disuruh ganti. Harus tanggung jawab. Piring yang pecah harus diganti. Ini metode Nabi SAW menyikapi para istri. Dan beliau juga bersabda, janganlah seorang mukmin terlalu membenci mukminah. La yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin terlalu membenci mukminah. Maksudnya janganlah seorang suami terlalu membenci istri. Ketika istri berbuat salah. Fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Karena apabila dia tidak menyukai satu sikap istri, dia masih ridho sikap yang lain. Artinya jemaah sekalian, jangan kita hanya melihat sisi kesalahannya. Cobalah lihat sisi kebaikannya untuk menutupi kekurangannya. Ini bimbingan Nabi SAW. Dan Syekh As-Sa'di rahimahullah, jemaah sekalian, bacalah penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah terhadap hadis ini dalam kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Kitab tipis, antum sudah punya insyaallah. Kitab terjemahannya sarana-sarana yang bermanfaat untuk menggapai kebahagiaan. Nah, salah satu yang beliau nasihatkan, amalkan hadis ini. Nah, di sini beliau mengatakan jemaah sekalian, ada dua faedah penting. Kata beliau, hadis ini menunjukkan tidak ada teman, pasangan, saudara yang sempurna. Mesti mereka berbuat salah. Ini pelajaran pertama.
Nabi SAW berpesan kepada kita, jika saudara kita, istri kita berbuat salah, jangan terlalu dibenci. Lihat sisi baiknya. Ini sebagai isyarat bagi kita, nggak akan kita temukan istri yang sempurna, nggak ada. Kalau mau yang sempurna, nanti di surga. Kalau masuk surga. Istri kita yang di dunia pun akan jadi sempurna. Bahkan dia akan mengalahkan para bidadari. Sebab bidadari itu hanya hadiah. Dan mereka adalah pemenang. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW membimbing kita untuk memaafkan, memaklumi kesalahan saudara kita, apalagi istri kita, orang yang setiap hari bersama kita. Bahkan yang seharusnya kita sebagai suami, nomor satu yang kita lakukan ketika istri bersikap buruk adalah menyalahkan diri kita. Kenapa? Kita gurunya. Iya kan? Mungkin kita selama ini tidak mendidik dia dengan baik. Kita adalah gurunya loh. Suami adalah guru daripada istri. Suami yang punya tugas mendidik istrinya, bukan lagi orang tuanya. Ya orang tua bukan lepas tugas, tidak. Tapi suami yang lebih besar. Jadi seharusnya kita bermuhasabah. Mungkin selama ini kita belum memberikan nasihat yang terbaik. Kita belum mengajak dia menuntut ilmu. Atau kita belum memenuhi hak-haknya. Dan seterusnya. Jadi itulah yang harus dilakukan. Dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah perbaiki semuanya. Baik suami maupun istri. Pertanyaan terakhir, bagaimana tips agar tidak futur? Yang pertama adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah dialah yang menguatkan kita di atas agamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun harus berdoa kepada Allah. Bahkan doa beliau yang paling banyak di antaranya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atika aw ala ta'atika. Ya Allah yang membolak-balikan hati, yang memalingkan hati, palingkan selalu hati kami di atas ketaatan kepadamu. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu agama. Karena ilmu yang kita pelajari itu berbanding lurus dengan keimanan. Semakin kita perdalami ilmu, maka iman kita semakin kokoh. Dan inti daripada penyakit futur itu adalah lemahnya keimanan. Maka harus kita kuatkan iman kita dengan mendalami ilmu agama. Dan juga membaca kisah-kisah para ulama dalam menuntut ilmu. Ini akan memberi semangat yang besar kepada kita dalam menuntut ilmu. Begitu pula dalil-dalil tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Kemudian yang ketiga, hendaklah berteman dengan orang-orang yang semangat menuntut ilmu. Batasi pergaulan, jangan berteman dekat dengan orang-orang yang malas menuntut ilmu, karena itu akan memberikan pengaruh. Mungkin ini saja yang bisa saya nasihatkan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.